Bapak Ibu sekalian, saya Effendi Lot Simanjuntak, praktisi hukum yang beberapa tahun pengalaman menangani berbagai perkara, khususnya perkara perdata. Membuat saya ingin membagi semacam sharing pengalaman dengan saudara-saudara. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menghadapi suatu perkara perdata. Nah, secara umum, perkara perdata itu bisa karena hubungan antara satu dengan yang lain, ya, mungkin juga karena ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, singkatnya adalah suatu gugatan itu didasarkan kepada adanya suatu wan prestasi. Apa yang dimaksud dengan wan prestasi itu biasanya karena si orang itu tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya, menjalankan prestasinya tetapi tidak sempurna atau terlambat, dan menjalankan prestasinya tetapi tidak sebagaimana kualitas yang diperjanjikan. Nah, hal-hal itu nanti akan melahirkan gugatan, ya. Jadi konstruksi gugatan itu didasarkan pada wan prestasi, tapi di lain sisi juga gugatan juga didasarkan kepada perbuatan melawan hukum. Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Secara umum, secara sederhananya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Akibat tindakannya ini, maka dia wajib mengganti kerugian kepada orang yang menderita. Nah, ini secara konstruksi hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, bagaimana konstruksi perbuatan melawan hukum, tindak pidana di lain sisi, dan juga wan prestasi. Nah, titik singgung dari ketiga elemen ini sebenarnya ada pada apakah ada tipu daya di dalam semua perbuatan ini. Tidak mudah membedakan mana yang perdata, mana yang pidana, dalam artian mana juga yang menjadi perbuatan melawan hukum. Misalnya seorang debt collector yang menagih dengan cara-cara yang sedemikian rupa yang membuat seorang itu menjadi ketakutan, selain itu bisa dituntut secara perbuatan melawan hukum, tetapi bisa juga itu dikategorikan sebagai tindak pidana ancaman. Jadi tindak pidana ancaman ini sudah benar-benar suatu peristiwa pidana yang dapat diproses secara pidana. Nah, tetapi kembali kepada persoalan apa dan bagaimana menghadapi perkara perdata, yang penting adalah pastikan bahwa ada kerugian yang ada derita. Kemudian bagaimana si orang itu menimbulkan kerugian kepada saudara. Apakah itu dengan cara-cara yang memang betul-betul karena di luar kemampuannya, kalau itu tentu wan prestasi. Tetapi kalau itu ada nuansa-nuansa tipu daya, tentu itu ada di sana perbuatan melawan hukum. Bukan tidak mungkin juga ada di sana memang tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai penipuan. Jadi antara penipuan, penggelapan, secara umum adalah tindak pidana, tetapi di lain sisi juga itu bisa merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Nah, ini semua akan tidak mudah memang dipahami. Oleh karena itu penting apakah persoalan ini harus dilakukan gugatan secara simultan. Ini bukan persoalan sederhana sebenarnya. Tapi yang pasti, gugatan wan prestasi tidak boleh digabungkan dengan perbuatan melawan hukum. Dan kemudian secara bersamaan juga boleh Anda melakukan pelaporan secara pidana atas perbuatan orang yang dianggap melakukan penggelapan atau penipuan. Antara 372 di satu sisi dengan wan prestasi di lain sisi, itu memang seringkali sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu penting saya kira Anda berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti tentang bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, di pengadilan. Oleh karena itu silakan Anda bisa kontak lawyer atau mungkin Anda bisa menghubungi kantor kami. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara. Semoga bermanfaat.